Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Saudaraku, seumat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid." Dan ingatlah tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kalian mengkufuri nikmatku, sungguh azabku sangatlah pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Tak lupa kita juga meningkatkan salawat kita kepada Allah, salawat serta salam kepada baginda kita, Rasul kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat, para orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, seumat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kenikmatan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita banyak sekali kenikmatan. Di antaranya adalah yang pertama, nikmat sempat. Dengan adanya nikmat sempat, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah dengan khusyuk. Kita menikmati keindahan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan udara segar di pagi hari. Kita bisa mendengar adalah suatu nikmat sempat. Kita bisa menghirup, kita dapat melihat suatu ciptaan Allah, itu merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka sudah sepantasnya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita melihat saudara kita di sana, seluruh umat muslim di Palestina, hendak melaksanakan sholat saja dia susah. Ketika ingin merasakan nikmat Allah, dihalang orang-orang lain, orang-orang yang keji, orang-orang yang biadab. Dia sangat benci dengan agama Islam. Maka dari itu, kita patut bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian yang kedua adalah nikmat Islam. Saudaraku, kita di dunia ini sebagai umat muslim, kita hidup dalam lingkungan keagamaan. Umat Islam sendiri diberikan kesehatan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat Islam. Di mana dengan adanya nikmat ini kita bisa merasakan betapa mulianya Rasulullah, betapa mulianya malaikat, betapa sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai makhluknya. Maka dari itu, Islam dikatakan oleh Allah ad-dinul haq, ad-dinul karim, agama yang sangat mulia. Kenapa begitu? Karena inna dina 'indallahil Islam. Sungguhnya agama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala adalah agama Islam. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah nikmat iman. Dengan adanya nikmat iman, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Kita bicara dengan Allah melalui sholat. Ketika kita ada masalah, Allah menanyakan, "Wahai hambaku, kalau kamu ada masalah, ajalah curhat kepadaku. Jika ada masalah, ada trouble, aku siap mendengarkan." Tapi apa? Kadang kita lalai dengan lingkungan sekitar. Allah memberikan kenikmatan yang sangat besar kepada kita,
kita lalai dengan lingkungan sekitar. Kita lalai bahwa Allah lah yang memberikan nikmat. Sungguh, marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang Allah berikan kepada kita sungguh telah Allah perhitungkan. Allah memberikan kewajiban kepada kita, pasti Allah memberikan sempat yang sangat baik kepada kita. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Saudaraku, Allah memberikan kita kewajiban untuk puasa salah satunya bulan suci Ramadan. Maka Allah memberikan sempat kepada kita diberi kesehatan, diberi keimanan yang kuat untuk apa? Untuk melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Di mana bulan suci Ramadan merupakan bulan penuh kemuliaan, bulan penuh keagungan. Kenapa dikatakan bulan penuh kemuliaan? Allah menjelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan suci Ramadan, di dalamnya diturunkan kitab suci Al-Quran. Dulu ketika zaman Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, di dalam bulan suci Ramadan banyak sekali kenikmatan yang dapat kita raih. Contohnya, pahala yang Allah berikan kepada kita dilipat gandakan. Pintu-pintu surga dibuka, setan-setan dibelenggu, sehingga kita bisa khusyuk melaksanakan ibadah sampai selesainya bulan suci Ramadan. Masya Allah, Allah sangatlah peduli kepada kita. Allah sangatlah peduli kepada makhluknya, pada hambanya. Tapi kita apa? Kadang kita lalai, kita tidak ada timbal balik kepada Allah. Ibadah saja kadang kita lalai. Sholat jarang. Subuh kadang telat. Masya Allah, sungguh Allah sangat mulia kepada kita. Saudaraku, seumat muslim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW sebagai contoh umat muslim, teladan umat muslim di dunia dari zaman kenabian hingga zaman modern saat ini, sudah sepantasnya kita contoh. Beliau selalu bersyukur. Ketika umur 6 tahun, beliau itu sudah ditinggal kedua orang tuanya. Masya Allah. Tapi beliau selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Tidak pernah mengeluh, tidak pernah berbicara kepada Allah, ya Allah, kenapa aku diberi cobaan yang sangat banyak? Kenapa aku selalu ditimpa musibah? Tidak pernah mengatakan seperti itu. Tapi beliau memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sepantasnya kita umat muslim, kita adalah makhluk Allah, kita hamba Allah, kita merupakan umat Nabi Muhammad SAW. Sudah sepantasnya, sudah seharusnya kita mencontohkan apa yang Rasulullah contohkan kepada kita. Pada intinya adalah di bulan suci ini, bulan suci Ramadan, Syahrul Karim, bulan penuh kemuliaan, kita harus senantiasa meningkatkan syukur kita. Kita masih diberikan kesehatan, bisa berbuka puasa bersama orang tua, bersama kerabat, bersama sahabat, menikmati gimana rasanya sih enaknya bulan suci Ramadan. Banyak sekali saudara kita di sana yang kurang menikmati kenikmatan Allah. Maka kita harus bersyukur. Sekali lagi kami ucapkan untuk kita semua, kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dari saya adalah, marilah kita tanyakan pada diri kita masing-masing. Apakah kita sudah memperbaiki diri di bulan suci Ramadan? Mumpung waktunya masih panjang, kita usahakan memperbaiki diri, meningkatkan kualitas diri kita. Ibadah kepada Allah, selalu tadarus Quran menjelang buka, setelah sahur, kita meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Supaya kita selalu dekat kepada Allah, menjadi orang yang beriman. Masya Allah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bila mana saya menyampaikan ada salah, tutur kata yang kurang berkenan di hati saudara sekalian, saya ucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.